Proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara atau TPS telah selesai pada 15 Februari lalu. Para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024. Dua orang anggota KPPS di Kota Bandung bercerita mengenai pengalaman mereka selama bertugas. Pemilu 2024 merupakan kali kedua bagi Nani Sumarni, warga Kelurahan Cikputra, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, menjadi petugas KPPS di wilayahnya. Pada pemilu 2019, ia bertugas sebagai anggota, dan di pemilu 2024, wanita 47 tahun ini diamanahi tanggung jawab sebagai ketua KPPS di TPS 64. Bagi Nani yang sehari-hari juga ikut aktif dalam berbagai kegiatan warga, menjadi petugas KPPS merupakan panggilan hati untuk membantu proses pemilihan umum berjalan dengan baik di wilayahnya. Nani menjadi satu-satunya petugas KPPS yang berpengalaman sehingga harus membimbing KPPS lain yang usianya jauh lebih muda. Meski berat, Nani mengaku tidak kapok dan siap bertugas kembali dalam pemilu selanjutnya. Pasti ada plus minusnya. Sukanya sih kita jadi belajar berkoordinasi ya. Belajar kooperatif, kita harus banyak komunikasi gitu, itu aja. Terus harus lebih banyak teliti juga, teliti karena kan itu menghitung suara ya. Jadi karena hitung suara itu kadang-kadang jangankan lagi tidak terdesak ya, apalagi ini terdesak kita ada waktu gitu ya. Jadi kadang-kadang di situ yang tidak fokusnya. Kalau dukanya ya kita mau nggak mau kan harus selesai nih. Apalagi dibandingkan dengan yang lain udah selesai kita belum, wah. Jadi termotivasi harus cepat beres kan. Jadi otomatis keluarga di nomor keberapa kan dulu, jadi meninggalkan anak-anaknya itu dukanya mungkin itu sih. Kalau dukanya tapi overall sih kebanyakannya sih happy aja, seneng aja. Sementara bagi Sandi Syarif, warga Kelurahan Yengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, pemilu 2024 merupakan pengalaman ketiga baginya bertugas sebagai KPPS. Meski usianya baru 32 tahun, sudah 2 kali Sandi mengemban tanggung jawab sebagai ketua KPPS di wilayahnya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga administrasi di kelurahan ini mengaku terus bersemangat membantu pelaksanaan pemilu meski harus bertugas hingga dini hari dan tetap bekerja setelah selesai bertugas sebagai KPPS. Kita bisa melihat masyarakat gitu ya, membantu masyarakat juga untuk menentukan hak pilihnya gitu ya. Membantu pemerintah juga gitu kan ya. Nah, dan di situ juga saya ngerasa ada apa ya? Ada kayak semacam rasa kekeluargaan di anggota KPPS ini gitu. Karena mungkin dari situ kita banyak saling mengingatkannya gitu kan. Takutnya ada kesalahan gitu kan ya mungkin. Dan untuk kalau dukanya ya itulah kerjanya sampai malam gitu ya. Dan takut ada kesalahan, nah itu tuh yang paling kita pikirkan dan kita hati-hatikan. Masyarakat pun sangat mengapresiasi kerja para petugas KPPS, apalagi harus bertugas hingga larut malam. Susah sekarang Pak. Kenapa Pak? Susahnya terlalu banyak sih pilihan-pilihannya. Kalau dulu kan cuma 3 partai, selesainya sampai jam 12, jam 11 udah selesai. Sekarang sampai subuh, waduh, bukan main. Capeknya lah, tapi membantu pemerintah juga. Kayaknya susah ya, kasihan ya sampai malam belum beres gitu, sampai ada yang sampai subuh gitu belum beres. Ibu mau nggak tapi jadi petugas KPPS gitu kalau ditawarin sama Kayaknya mah enggak lah. Kayaknya mah enggak, harus sampai begadang sih ya, kasihan. Bagi Nani dan Sandi bisa menyelesaikan tugas hingga selesai dalam kondisi sehat, serta tak perlu melakukan pemungutan suara ulang dianggap sebagai sebuah keberhasilan dalam menjalankan tugas. Mereka berharap pemimpin yang dihasilkan dalam proses pemilu kali ini dapat membawa Indonesia jauh lebih baik. Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.